Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kaisa Zahira Agustina. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung dengan NPM 23.105. Nah, saya ingin sedikit memaparkan materi mengenai aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah sosiologi hukum yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Subelo Wiono SH MPD. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung membahas materinya. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam bagian pendahuluan di mana aliran sosiologis dalam ilmu hukum ini berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Ross Capone yang dalam bahasa asalnya disebut dengan The Sociological Jurisprudence, yang merupakan suatu aliran pemikiran dalam jurisprudens yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Nah, aliran dalam ilmu hukum ini disebut dengan sosiologikal karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim yang bernama Oliver Wendell Holmes. Ia merupakan perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif logika, namun the life of law has not been logis, it is experience. Nah, experience di sini dimaksudkan kepada the social atau the socio-psychological experience. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam pendekatan hukum, di mana pendekatan hukum secara nilai, hukum itu berfungsi sebagai perwujudan nilai-nilai yang kehadirannya untuk melindungi nilai-nilai masyarakat dan diukur dari kemampuannya mewujudkan keadilan. Nah, moral keadilan menjadi dasar legitimasi hukum. Dalam buku Sosiologi karangan Sacipto Raharjo, dikemukakan bahwa Donald Black menolak pembahasan nilai dalam sosiologi hukum, sebab sosiologi hukum seharusnya konsisten sebagai ilmu tentang fakta. Jadi, sesuatu itu harus berdasarkan pada apa yang dapat diamati dan dikualifikasikan. Di Amerika Serikat, penekanan pada moral untuk menjunjung tinggi kemerdekaan individu yang melahirkan peradilan pidana adversary system dan apa yang disebut dengan exclusionary rules. Demi menjunjung kemerdekaan individu ini, maka dalam peradilan dapat mengabaikan fakta demi melindungi hak tersangka. Lalu masuk ke dalam pendekatan hukum secara institusi, di mana dalam sosiologi hukum institusi merupakan sistem hubungan sosial yang mendefinisikan peran dan menciptakan keteraturan. Para pihak dalam institusi menempati dan menjalankan perannya masing-masing, sehingga mengetahui apa yang diharapkan orang darinya dan apa yang dapat diharapkan dari orang lain. Nah, institusi ini berisi nilai, kaidah, peran, dan organisasi, serta bertujuan memenuhi tuntutan kehidupan secara berkelanjutan. Institusionalisasi memperkuat institusi, sementara negara berkembang pada umumnya sering kesulitan memberikan otoritas hukum yang efektif. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang utama, yaitu mengenai aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Nah, aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum ini diantaranya, yaitu yang pertama ada mazhab formalitas, yang kedua ada mazhab sejarah dan kebudayaan, lalu ada aliran utilitarianisme, lalu ada aliran sosiological jurisprudence, dan yang terakhir yaitu ada aliran realisme hukum. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita bahas bersama-sama. Nah, kita masuk ke dalam mazhab formalitas, di mana mazhab formalitas ini dipelopori oleh John Austin dan Hans Kelsen. Nah, John Austin ini mengatakan bahwa hukum adalah perintah bagi mereka yang memegang kekuasaan tertinggi, atau law is command of the lawgivers. Austin juga menganggap hukum itu sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Dan karena itu, ajarannya dinamakan dengan analytical jurisprudence. Ajaran Austin ini kurang atau tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.
Austin membagi hukum menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, dan yang kedua yaitu hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia, dan hukum ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum yang sebenarnya atau disebut dengan hukum positif. Nah, hukum yang sebenarnya ini mengandung perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Nah, hukum yang sebenarnya terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Nah, hukum yang keduanya yaitu hukum yang dibuat atau disusun oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Misalnya, hak kurator terhadap badan atau orang dalam kuratele atau hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwalian. Nah, lalu yang kedua yaitu hukum yang tidak sebenarnya, di mana hukum ini bukan hukum yang merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, tetapi peraturan-peraturan yang berasal dari perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu. Lalu menurut Hans Kelsen, dari unsur sosiologis berarti bahwa ajaran Hans Kelsen ini tidak memberikan tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Ajaran Kelsen memandang hukum sebagai solen yuridis, semata-mata yang sama sekali terlepas dari dasein atau kenyataan sosial. Nah, berikut adalah kesimpulan dari ajaran Hans Kelsen, yaitu di mana hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Lalu, hukum ini tidak mempersoalkan bagaimana hukum seharusnya atau what the law ought to be, tetapi apa hukumnya atau what the law is. Nah, hukum ini tidak lain adalah kemauan negara. Namun, orang taat kepada hukum bukan karena negara mengendakinya, tetapi karena ia merasa wajib mentaati sebagai perintah negaranya. Nah, bagi Kelsen, hukum ini berurusan dengan bentuk forma, bukan dengan isi atau materia. Nah, suatu hukum dapat saja tidak adil, namun tetap saja merupakan hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Nah, lalu keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Kelsen dipandang sebagai tokoh pencetus teori jenjang yang semula diperkenalkan oleh Adolf Melk. Nah, hukum juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Nah, semakin tinggi suatu norma, maka akan semakin abstrak sifatnya. Sebaliknya, semakin rendah suatu norma, maka akan semakin konkret. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam mazhab sejarah dan kebudayaan, di mana mazhab ini bertentangan dengan mazhab formalisme. Mazhab ini lebih menekankan pada konteks sejarah dan budaya dalam hukum. Nah, munculnya aliran sejarah ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu rasionalisme pada abad ke-18 yang mengabaikan sejarah. Lalu yang kedua yaitu semangat revolusi Prancis yang menentang tradisi dan lebih mengutamakan rasio. Lalu yang ketiga yaitu adanya larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang dianggap cukup. Dalam artian dapat memecahkan semua masalah hukum. Beberapa pemikir dalam mazhab ini yaitu ada Friedrich Karl von Savigny yang berasal dari Jerman yang menyatakan bahwa hukum ini berasal dari kesadaran masyarakat atau Volksgeist dan adat istiadat. Lalu pemikir yang kedua yaitu ada Sir Henry Maine yang menyatakan bahwa hukum berkembang seiring kompleksitas masyarakat. Ia menyatakan bahwa perkembangan hukum dari status kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mana masih sederhana kepada masyarakat yang senyatanya sudah modern dan kompleks. Serta kaidah-kaidah hukum yang ada pada masyarakat sederhana secara berangsur-angsur akan hilang dan akan berkembang kepada kaidah-kaidah hukum yang sudah modern dan kompleks. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa mazhab ini membangun kajian-kajian adatif atas masyarakat yang relatif bersifat statis homogen dengan masyarakat yang kompleks atau modern, dinamis, dan relatif heterogen.
sehingga sangat membantu memahami hubungan hukum dan masyarakat, terutama di negara majemuk seperti Indonesia. Puchta merupakan seorang murid von Savigny yang mengembangkan lebih lanjut pemikiran gurunya. Ia berpendapat sama dengan gurunya bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa atau Volksgeist yang bersangkutan. Nah, hukum tersebut menurutnya dapat berbentuk adat istiadat, undang-undang, dan karya ahli hukum. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam aliran utilitarianisme, di mana prinsip pada aliran ini adalah bahwa masyarakat itu bertindak untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Jeremy Bentham mengatakan bahwa tugas hukum itu harus memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Hukuman harus sesuai dengan dengan kejahatan dan tidak melebihi yang diperlukan. Sebagaimana yang diungkapkan olehnya, yaitu dalam teorinya tentang hukum, Bentham menggunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme, yakni di mana bahwa manusia itu bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bentham juga mengatakan bahwa setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Nah, yang menjadi kelemahan dalam teori ini menurut Bentham yaitu pada ukuran keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan itu sendiri. Diinterpretasikan relatif berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga keadilan dan penderitaan tersebut tidaklah menjadi wujud yang pasti sama bagi setiap manusia. Nah, menurut Rudolf von Jhering yang mengembangkan sosial utilitarianisme, mulanya ia penganut paham sejarah yang dikembangkan oleh Savigny. Namun, pada akhirnya ia justru menentang pendapat dari Savigny. Menurut Savigny, hukum Romawi itu merupakan penyataan dari jiwa bangsa Romawi, dan oleh karena itu ia adalah hukum nasional atau disebut dengan hukum Romawi. Hal inilah yang dibantah oleh Jhering, di mana Jhering ini mengatakan seperti dalam hidup sebagai perkembangan biologis senantiasa terdapat asimilasi dari unsur-unsur yang mempengaruhinya. Nah, hukum yang mengendalikan individu agar sejalan dengan tujuan masyarakat. Lebih lanjut, Jhering ini mengatakan bahwa hukum Romawi dapat menjadi dasar hukum Jerman, bukan karena hukum Romawi bersifat nasional, akan tetapi justru karena hukum Romawi ini dalam perkembangannya sudah berhadapan dengan aturan hidup yang lain, sehingga hukum tersebut lebih bersifat universal daripada nasional. Nah, lalu menurut John Stuart Mill yang pemikirannya dipengaruhi oleh pertimbangan psikologi, ia menyatakan bahwa tujuan manusia mencari kebahagiaan yang ingin dicapai manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, tetapi kebahagiaan yang dapat ditimbulkan. Ia dalam pemikirannya menjelaskan hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum. Teman, kita masuk ke dalam aliran sosiologikal jurisprudence, di mana aliran ini berkembang di Amerika Serikat dan dipelopori oleh Roscoe yang menyatakan bahwa hukum ini sebagai lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ilmu hukum harus mengembangkan kerangka untuk memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal. Nah, Roscoe membedakan antara hukum dalam praktik atau law in action dan hukum tertulis atau law in the books. Ajarannya tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan. Nah, ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah-masalah keputusan pengadilan serta pelaksanaannya, dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek-efeknya yang nyata. Nah, menurut Lily Rasjidi, ada perbedaan antara keduanya, di mana sosiologi hukum lebih memandang hukum sebagai gejala sosial belaka, dengan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Nah, sedangkan untuk sosiologikal jurisprudence mendekati hubungan hukum dengan masyarakat, mulai dari hukum ke masyarakat. Lalu, menurut Egan Orlich, ia melihat bahwa adanya perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat di pihak yang lain. Titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hukum, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Lalu, menurutnya juga bahwa hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam aliran yang terakhir, yaitu aliran realisme hukum, di mana aliran ini lebih menekankan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi dibentuk oleh keputusan hakim sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu, aliran ini diprakarsai oleh Carl Llewellyn, Jeremy Frank, dan Justice Oliver Wendell Holmes. Ketiga orang tersebut berasal dari Amerika Serikat. Lalu, konsep mereka sangat radikal tentang proses peradilan. Dikatakannya bahwa hakim-hakim tidaklah hanya menentukan hukuman, tetapi bahkan membentuk hukum. Lalu, prinsip utama pada aliran ini yaitu yang pertama, hakim sebagai pembentuk hukum, di mana hakim ini tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menciptakan hukum melalui putusannya. Lalu yang kedua yaitu keadilan bersifat relatif, di mana konsep keadilan sulit ditentukan secara mutlak karena tergantung pada situasi sosial dan individu yang menafsirkannya. Lalu yang ketiga yaitu hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat, di mana esensi hukum terletak pada penerapannya dalam putusan pengadilan yang seharusnya selaras dengan kebutuhan sosial. Lalu pandangan tokoh, menurut John Chipman Gray, di mana Gray adalah salah seorang penganut realisme hukum di Amerika. Semboyannya terkenal dengan all the law is the judge-made law. Ia menyatakan di samping logika sebagai unsur undang-undang, maka unsur kepribadian, prasangka, dan faktor-faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum. Lalu, menurut Oliver Wendell Holmes, di mana Oliver Wendell Holmes ini memandang apa yang dilakukan oleh pengadilan atau hakim yang disebut dengan hukum. Holmes juga menyatakan di samping norma-norma hukum bersama tafsirannya, moralitas hidup dan kepentingan-kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para hakim. Lalu menurut Axel Hegerstorm, Axel adalah tokoh realisme hukum Skandinavia yang pemikirannya tentang realisme hukum dapat dilihat dari pendapatnya tentang bagaimana rakyat Romawi menaati hukum. Menurutnya, rakyat Romawi ini menaati hukum secara irasional, yaitu hukum yang bersumber dari Tuhan. Nah, teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa sosiologi hukum ini merupakan disiplin ilmu yang berkembang sebagai cabang dari ilmu sosiologi atau sociological jurisprudence, bukan dari ilmu hukum, dan berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Aliran ini juga menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, di mana keduanya saling memperkuat dalam proses pembuatan dan penerapan hukum. Nah, studi hukum dalam perspektif sosiologi berusaha membangun hukum berdasarkan fenomena sosial dengan mengkaji perilaku masyarakat yang muncul dari interaksi dengan norma yang ada. Lalu, ilmu hukum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ilmu hukum normatif atau disebut dengan dogmatika hukum, dan ilmu hukum empirik, di mana studi sosiologis termasuk dalam ilmu hukum empirik. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.